hari ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita tutup kedua mata kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih bisa Kau berikan kesempatan untuk muji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kau sucikan dari awal hingga akhir sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saudara dan jemaat, untuk kita bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan karena kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bawa pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan dan bawalah pujian baginya. Amin. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Amin. Yang beri hidup. Mari kita katakan bersama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, Haleluya. karena kita tahu Dia Raja dan Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Mari bersama kita katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
Mari kita lanjut, kita puji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Amin, amin. Haleluya. Dunia tidak sanggup berikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup berikan sukacita untuk kita. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal lagi, dalammu ku temukan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi setiap langkah kita. Amin. Amin. Kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Dalam Tuhan selalu ada sukacita, Yes. pengharapan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari semua saat ini kita benar siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak pernah menyesal Tuhan ketika kami memilih Engkau untuk menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau Engkau memilih kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu dalam dunia ini, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Yesus ya Bapa, apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau Tuhan, Engkau ada menyertai Tuhan, dan Engkau pasti akan memberikan kepada setiap kami mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita renungkan kembali pujian ini, kita bawa dalam doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Amin. Inilah setiap ucapan doa kami kepada Engkau Tuhan. Bila melalui pujian ini Tuhan, inilah pergumulan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota
jam, setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jam, menit, detik pun Tuhan Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Setiap jam Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkati. Kami datang kepadamu Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Benar Tuhan, setiap jam kami perlu Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa-doa kami Tuhan. Melalui setiap mazmur, pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jam Tuhan, Engkau ada selalu berserta dalam keluarga kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini kita semangat kembali. Kita bersuka cita karena semua kemurahan Tuhan yang luar biasa menyertai kita, orang-orang yang setia kepadanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang agung dan mulia. Selalu berikan kami kesempatan demi kesempatan bisa menikmati sabda-Mu pada pagi ini. Bahkan kami bisa memuji, menyembah-Mu di tempat ini. Ini adalah panggilan-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Kau berbicara kepada kami. Berikan kami hikmat pengetahuan bisa merespon firman-Mu dengan baik dan bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini, mana yang kita pilih? Mau hukuman atau upah? Itu tergantung pihak kita masing-masing pilih yang mana. Nah, saya ambil dari Kolose
pasal 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasehatkan para hamba bagaimana hidup secara Kristen dalam situasi kita yang menyedihkan ini. Pasti Paulus tidak pernah menyatakan bahwa hubungan hamba Tuhan itu ditakdirkan oleh Tuhan atau harus dilestarikan. Paulus menasihatkan orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita atau bos kita. Dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan kelak akan mendapat upahnya. Paulus ingin sekali agar kasih, keadilan, kejujuran dinyatakan satu sama lain dalam hubungan keluarga, gereja, dan pekerjaan. Paulus sangat prihatin tentang penyataan perasaan kasih, keadilan, kejujuran terhadap sesama. Jikalau dihadapi secara sungguh-sungguh, maka ayat-ayat ini akan menghapuskan banyak pelakuan yang tanpa kasih dan tidak adil terhadap orang lain di dalam rumah tangga dan gereja kita. Nah, khususnya kita harus mengetahui lewat Kolose ini, pertama kita harus tahu penganiayaan terhadap orang lain oleh orang Kristen adalah suatu perkara serius, akan mempengaruhi kemuliaan kita akan datang di surga. Nah, jika kita yang melakukan orang lain dengan kasih dan kebaikan akan menerima pahala dari Tuhan. Sebaliknya, siapa saja yang menganiaya, berbuat salah terhadap orang percaya lainnya, akan menanggung kesalahannya. Orang yang bersalah akan memikul salib itu ke kursi pengadilan dan menanggung akibat-akibatnya tanpa sikap memihak. Yang kedua dari Kolose untuk kita mengetahui adalah prinsip bertanggungjawabkan kelak akan diberikan kepada Tuhan sehalusnya membantu, mendorong kasih, kebaikan hati, kemurahan kita terhadap semua orang. Bila semua orang percaya mengingat bahwa Allah akan menganggap anak-anaknya bertanggung jawab atas cara perlakuan kita satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Allah kita maha adil. Allah kita tidak memandang muka. Setiap orang yang bersalah akan menanggung kesalahannya sendiri dan menerima hukuman dari Tuhan menurut keadilannya yang agung. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling adil, agung, mulia, dan paling tinggi. Allah menghakimi manusia menurut keadilannya yang tiada membedakan orang. Allah tidak memandang muka atau memandang orang. Semua sama di hadapan Tuhan. Namun, Allah akan menganugerahkan segala berkat dan kasih karunia kepada siapa yang setia hingga ketamat dalam segala perkara. Jadi,
Jika kita setia kepada Tuhan dalam segala perintahnya, kita akan menerima upah dari Tuhan segala Tuhan manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, Allah kita maha tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin bisa bersembunyi dari Dia. Orang munafik yang gemar bersembunyi di balik kebaikan palsunya, yang pintar menyembunyikan kejahatan tampak jelas oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose. Dan kita sebagai umat Kristen di zaman now agar bekerja, berperilaku jujur, setia, taat dalam segala perkara. Termasuk dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, serta pergaulan kita. Jika kita adalah pelayan, pekerja, staf, karyawan, atau bawahan, atau hamba, maka lakukanlah itu dengan baik seperti untuk Tuhan, sekalipun tidak dilihat oleh pimpinan atau tuan kita. Sebab Tuhan melihat semua ketulusan hati, jelilela, dan karya kita. Allah lah yang akan bertindak membuat semuanya indah pada waktunya. Itulah upah orang yang setia, taat, jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Baginya tersedia upah yang adalah berkat kasih karunia yang melimpah dari Sang Pemilik kehidupan. Sebaliknya, barang siapa berlaku tidak benar dan gemar melakukan kejahatan, munafik dan suka cari muka, serta berbagai pelanggaran lainnya, siap-siaplah menanggung ganjaran atas dosanya. Siapapun kita, jika hidup dalam kesalahan, kejahatan, pasti dihukum. Tidak ada yang dapat lolos. Sebab Allah berlaku adil atas semua orang. Semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang diistimewakannya kecuali mereka yang bertobat dan berbalik dari dosanya dan hidup benar, setia dan taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mana yang kita pilih? Hukuman dari Allah atau upah berupa berkat kasih karunia melimpah dari Tuhan? Nah, jika kita ingin upah dari Kristus Tuhan, maka ikutilah perintahnya dan lakukan kehendak firman-Nya dalam kehidupan kita. Sebagai keluarga Kristen, hiduplah dalam kebenaran Kristus. Setialah, taatlah kepada kehendak Tuhan. Lakukanlah segala tugas, tanggung jawab pekerjaan kita dengan baik dan benar. Sebab jika demikian, kita pasti menilai upah berupa berkat cinta kasih, damai sejahtera, serta sukacita melimpah dari Tuhan Yesus bagi kita, keluarga sampai selamanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di sekitar kita pekerjaan dianggap sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup berorientasi pada uang dan harta, maka orang Kristen di Kolose diminta untuk bekerja dengan beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah bekerja dengan hati. Pekerjaan dengan hati berarti teratur, rapi, terpola, tersusun, terencana. Karena ia melibatkan hati yang bisa merasakan kebahagiaan tersendiri dengan hasil pekerjaan itu. Oleh sebab itu, seorang pekerja tidak bermalas-malasan ataupun menunda-nunda pekerjaan. Bekerja dengan hati juga berarti bekerja dengan hati-hati untuk meminimalisir kesalahan dalam pekerjaannya. Sebab pada waktu itu para hamba akan mendapatkan hukum berat apabila mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaan mereka.
Jadi, tidak boleh bekerja asal-asal atau amburadul. Tidak boleh bekerja dengan cara sembrono. Nah, prinsip kedua yang harus kita lakukan, bekerja seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, apakah dengan demikian bos atau pimpinan atau majikan dianggap Tuhan? Bukan. Seperti untuk Tuhan berarti setiap orang Kristen dipanggil untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Namun lebih dari itu, karena pemilik semua pekerjaan adalah Tuhan. Maka apapun pekerjaan yang diemban harus dihargai oleh setiap orang. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandangan menganggap pekerjaan tertentu istimewa atau mulia. Seperti pejabat pemerintahan, rohaniwan, ada juga pandangan menganggap pekerjaan tertentu rendah seperti hamba. Nah, hal ini harus ditentang oleh penulis surat Kolose. Paulus menyatakan bahwa pekerjaan adalah anugerah Allah. Kesempatan diberikan oleh Allah. Jadi jika engkau diberi pekerjaan atau mengejarkan sesuatu, ingatlah bahwa Allah selalu ada di setiap pekerjaan itu. Menurut Martin Luther, orang yang harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya apapun posisi mereka di dunia, sebab setiap panggilan yang sah memiliki nilai yang sama bagi Tuhan. Nah, penekanan yang sama juga diungkapkan oleh Johannes Calvin. Tuhan menetapkan tugas-tugas bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing. Dan masing-masing jalan hidup itu adalah panggilan. Tidak ada pekerjaan apapun, betapapun kecil dan hinanya yang tidak akan bersinar-sinar dan dinilai berharga di mata Tuhan. Setiap orang diberi jalan hidup seumpama pos penjagaan yang harus dijaga, sehingga ia harus setia, berakar, bertumbuh melalui proses itu tanpa gerutu. Masing-masing menanggung yang kurang enak, yang susah, yang sedih, yang membosankan, karena beban itu datang dari Allah. Oleh karenanya, Allah sendiri juga menjadi pembimbing dalam menjalaninya. Bahkan dalam bingkai ini semua orang adalah hamba Tuhan, karena semua orang mendapat panggilan Tuhan apapun jenis pekerjaannya. Kita bisa lihat Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh beroleh buah membawa kamu kepada pengundusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masyarakat kita sekarang pun pandangan membeda-beda tingkat penghargaan terhadap pekerjaan atau profesi itu masih terjadi. Lihatlah misalnya, bagaimana masyarakat kita merasa tidak memiliki pekerjaan atau yang patut dibanggakan. Karena dia hanya petani biasa. Sebab dalam pandangan banyak orang, pekerjaan atau profesi yang mulia itu adalah PNS atau pendeta. Pola pikir ini harus dibaharui. Sebab apapun pekerjaan atau profesi kita, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan atas kita masing-masing, yang mesti kita emban dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, ya, kita harus bekerja dengan tulus. Bekerja seperti untuk Tuhan juga akan menolong setiap orang memahami nilai dari sejumlah upah yang diterimanya. Ketika seseorang menyadari bahwa ia bekerja untuk Tuhan, maka nilai upah dibayarkan bukanlah menjadi tujuan utama dalam bekerja.
Manusia memang membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Dalam ayat 22 penulis surat Kolose mengatakan modal lain dari pekerjaan adalah ketulusan hati. Jadi bukan nominal uang yang dicari, melainkan upah yang disediakan Allah bagi mereka yang setia. Penulis surat Kolose ini meyakinkan kita bahwa Allah pasti mempertimbangkan jeli lelah mereka yang bekerja. Selain bekerja untuk Tuhan, masalah kita dewasa ini juga bekerja untuk mendapatkan status sosial tertentu. Nah, para petani dianggap sebagai kelompok masyarakat biasa. Sementara para pendeta, PNS, apabila para pejabat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang lebih mulia. Nah, ini jelas sebagai pandangan yang salah. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah memandang beda setiap orang karena pekerjaan atau profesinya. Tuhan sendiri tidak pernah memandang rendah atau memandang mulia pekerjaan atau profesi tertentu. Semua di mata Tuhan sama. Dan 4 yang terakhir, bekerja dalam damai. Penulis surat Kolose menyadari bahwa ada riak-riak dalam pekerjaan, sakit hati, iri hati, dan cemburu. Pekerjaan. Nah, lalu ketika kita menemukan ini, orang Kristen mungkin saja terpengaruh, akhirnya menjadi pelaku yang kejahatan. Setiap orang menurut tes ini akan menanggung sendiri akibat dari kesalahannya, baik para hamba maupun para tuan. Maka demi kebaikan, kemuliaan nama Allah, hendaklah setiap orang menjadi pembawa damai di tempat mana ia bekerja. Atas ini hendak menegaskan bahwa pekerjaan yang diemban, apapun jenisnya, adalah pekerjaan untuk Tuhan. Apapun dihadapi dalam pekerjaan, anggaplah itu sebagai sebuah kesempatan, anugerah dari Allah untuk berproses dengannya. Nah, oleh sebab itu, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Dengan demikian kamu akan mendapat upah yang jauh lebih berharga daripada upah yang berbentuk uang dan materi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami hamba yang setia. Ajaran kami selalu bisa melakukan sesuai kehendak-Mu dalam segala hal. Jadikan kami juga hidup sebagai taat setia segala ketetapan-Mu, supaya kami bisa melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lewat firman-Mu hari ini membuat kami tahu, jika kami salah pilih, kami akan memperoleh hukuman yang berat. Jika kami tidak mendengarkan sabda-Mu, melakukan apa yang Kau perintahkan, maka kami akan mengalami kerugian besar dalam hidup kami. Bahkan kami tidak menemukan dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, lewat pada firman Tuhan, firman hari ini, kami harus setia taat segala perintah-Mu. Kami harus ikutin jejak-jejak-Mu, supaya kami bisa melakukan segala sesuatu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap yang ikut dalam online ini Tuhan. Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau mengerti dan paham situasi kondisi mereka hadapi pada saat ini. Engkau juga mengetahui saat ini mereka sangat membutuhkan Engkau. Mereka sudah berjalan-jalan sebelah jalan yang tidak bisa mereka terobosi dengan kekuatan mereka. Mereka perlu memerlukan Engkau pada saat ini. Mungkin saat ini mereka tuh mengalami berbagai masalah penderitaan, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Hanya Engkau Yesus Kristus yang kami percaya. Engkau yang sanggup datang menolong kami, membuka jalan bagi kami,
melepaskan segala kutukan dari hidup kami. Kami sangat memohon kepadamu Tuhan, Kau ulurkan tanganmu yang penuh pengharapan, tanganmu yang penuh damai perkasa. Engkau jamah setiap anak-anakmu yang setia, yang taat kepadamu. Engkau mendengar doa-doa mereka. Mulai hari ini mereka akan mendapat kasih karuniamu, mendapat kemurahan hatimu, sehingga mereka mendapat jawaban-jawaban darimu. Yang sakit sudah disembuhkan, masalah sudah ada jalan keluar, masalah keluarga sudah menemu dengan kedamaian sejahtera, dan juga menemukan juga berkat-berkat besar kecurahan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita arah tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.